Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who is given health, blessing, and salvation for all of us, so that we can to be here without trouble at all. Secondly, may salawat and salam for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, who always give goodness in the world. Okay, today we are from Group 7. I want to present the result of our discussions about Introduction to Morphology Plant. Before we start it, we're going to introduce ourselves. Well, my name is Rindu Mariam Sulfira. As a moderator, next to me is Atifa Desra Fitri, and last but not least is Nikan Mustika and Dinda Nur Hasana. Well, the first slide will be explained by Atifa Desra Fitri. To Atifa Desra Fitri, time is yours. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction to Morphology Plants. Yang pertama tentang Scope of Morphology Plants. Yang kedua, Morphological Relationship Plant with no other botanicals. Yang ketiga, Plant Leaf Form. Yang pertama, Scope of Morphology Plants, yaitu kajian tentang perkembangan, bentuk, dan struktur tumbuhan yang berimplikasi pada upaya penafsiran berdasarkan kesesuaian asal dan tujuan. 3 study of plant morphology, namely A. Verbal description of a form, B. Classification of form, C. Genesis of form, morphogenesis. Selanjutnya yaitu morphological relationship plant with no other botanicals. Hubungan antara morfologi tumbuhan dan botani morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk perkembangan dan struktur tumbuhan yang berimplikasi pada interpretasi berdasarkan kesamaan asal dan tujuan. Plant morphological is branch of biology namely in their hundred which have developed especially rapid since the 20th century. Thank you. Okay, thank you to Atifa Desra Fitri. The next slide will be explained by Dinda Nur Hasana. To Dinda Nur Hasana, time is yours. Okay, next, botany is a field of study in biology that specializes in studying all aspects of plant biology. Botanical science includes several studies such as morphology, taxonomic anatomy, physiology, and ecology, as well as several more specific special studies. Berikut gambar tumbuhan dari morfologinya. Next, to study plants usually start from plant cells that make up complete tissues, organs, organ systems, and individual plants. Each organ that makes up a plant can be said to be a structure with a different function. Usually, in studying this matter, it is preferred to study the structure of plants from their other forms, which are known as plant morphology. Dan yang ketiga, ada plant life forms. Bagian-bagian plant life forms itu atau bentuk tumbuhan. These plant life forms can be divided into four types. Terdiri dari 4 tipe, yaitu yang pertama ada based on life cycle,
Yang kedua, ada based on long life or age. 3, based on habitus. Dan yang keempat, ada based on habitats. Example, ada tanaman lotus atau teratai yang hidupnya di air. Dan yang kedua, ada tanaman kaktus, hidupnya di gurun. Okay, thank you to Dinda Nur Hasanah. The next slide will be explained by me. Root. Root girl. Root, let me explain in bahasa. Akar itu terbagi kepada 3 pembagian. Itu ada akar tumbuh, akar sistem, and specialized root type. First, root, the roots. The root is the part of the plants that is usually found underground, which functions to strengthen the plant's establishment. Jadi fungsi akar itu untuk menguatkan di dalam tanah. Absorb water and nutrient dissolved in the soil, transport the water and nutrient to parts of the plant that need it, and sometimes to store food. First, root growth is an important process in the life cycle of plant. Roots are in the main vegetative organ that supply water, mineral, and material essential for plant growth and development. Growth in root start from the occurrence of meristem, which are places of division that can produce primary meristem cells and replace the loose root caps. Okay, the next slide will be explained by Niken Mustika. To Niken Mustika, time is yours. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang root system atau tipe-tipe dari akar. Yang pertama yaitu ada taproot system atau disebut juga dengan perakaran tunggang. Sistem perakaran ini terdiri dari sebuah akar berukuran besar dengan beberapa cabang dan ranting akar. Akar tunggang berasal dari akar lembaga yang tumbuh menjadi akar primer. Biasanya akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau gimnospermae. Yang kedua yaitu fibrous root system atau disebut juga dengan perakaran serabut. Sistem perakaran serabut ini terdiri dari banyak akar kecil yang ramping dan semuanya memiliki ukuran sama. Sistem perakaran serabut terbentuk ketika akar primer membentuk banyak cabang, namun cabang-cabang tersebut tidak membesar dan akar primer akan mengecil. Akar serabut tumbuh dari pangkal batang setelah akar mati. Sistem perakaran serabut ini biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil seperti pada akar yang pada tumbuhan yang tidak memiliki cabang. Yang ketiga yaitu adventitious root system atau akar adventive. Akar ini biasanya tumbuh pada setiap bagian tubuh tanaman dan bukan akar primer. Misalnya akar yang keluar dari umbi batang dan akar yang keluar dari batang hasil cengkokan. Next. Yang ketiga itu specialized root system atau akar terspesialisasi. Akar terspesialisasi ini adalah akar yang dapat berubah bentuk karena fungsinya berbeda-beda dengan fungsi asal. Karena cara hidup-hidup yang harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu. Akar-akar terspesialisasi ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama yaitu photosynthesis roots atau disebut juga dengan akar fotosintesis, yaitu akar udara dan mengandung klorofil. Yang kedua yaitu supporting roots of the stem atau disebut juga dengan akar penyongkong batang, akar tunjang atau akar anggaran, yaitu akar yang keluar dari batang pembentuk lengkungan ke bawah dan masuk ke dalam tanah sebagai penunjang tumbuhan, misalnya pada Pandanus textorius. Yang ketiga yaitu ada akar the roots of hucks or the roots of buyers atau disebut juga dengan akar peluk atau akar pembelit, yaitu akar yang keluar dari buku-buku yang digunakan untuk memanjat dengan memeluk penunjangnya, misalnya pada Vanilla planifolia. Yang keempat yaitu sticks roots atau disebut juga dengan akar pelekat, yaitu akar yang keluar pada buku-buku batang tubuh memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjang, misalnya pada siri. Yang kelima yaitu roots
buttress or root supports, atau disebut juga dengan akar banil atau akar penyangga, yaitu akar yang berbentuk seperti papan pada pangkal batang yang letaknya miring untuk memperkokoh berdirinya batang, misalnya pada sukun. Yang keenam yaitu store of food reservoirs, atau disebut juga dengan akar penyimpan cadangan makanan, yaitu akar yang membesar karena dipakai sebagai penumpukan, misalnya pada manihot utilissima. Yang terakhir yaitu root bread, atau disebut juga dengan akar nafas. Akar ini terdapat biasanya pada tumbuhan makrov. Next. Pada PPT dapat kita lihat inilah macam-macam tipe-tipe dari akar. Ada akar tunggang, akar serabut, akar gantung, akar pelekat, dan akar napas. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Okay. Thank you to Nick and Mustika. Thank you very much for your great attention, ladies, gentlemen, and our teacher. Official for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.